mengecek tempat pembuangan sampah agar sampah tersebut tidak terjajaran. Sekian jawaban dari saya. Baik, sebelumnya saya ingin mengaturkan tujuan masuk terlebih dahulu. Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Devi, yaitu bagaimana pihak kalian memastikan tugas tiket terlaksana dengan baik. Nah, yang pertama, saya selaku OSIS akan melakukan monitoring. Jadi, saya akan melakukan OSIS untuk mengecek bagian-bagian sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pembagian tugas OSIS. Tentunya di OSIS kita akan melakukan pembagian tugas agar sekolah kita dapat memastikan sampah-sampah tertata dengan baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan mengaturkan pengadilan terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dewi. Baik, bagaimana cara kita untuk memastikan tugas tiket terlaksana dengan baik? Yang pertama yaitu saya akan membagi setiap OSIS per bidangnya agar mengawas di setiap lokasi kelas. Yang kedua, saya akan bekerja sama kepada perangkat kelas dari masing-masing kelas untuk memastikan pemilahan sampah. Baik, sekian, terima kasih. Om Santi. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya dari kelima calon. Sekarang selanjutnya Pak Wayan. Pak Wayan silakan sampaikan pertanyaannya. Masing-masing silakan Pak Wayan. Terima kasih pada waktunya. Baik, Bapak akan bertanya mengenai wawasan kebangsaan. Apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS apabila ada teman OSIS tidak mau ditunjuk sebagai petugas upacara? Apa yang Anda lakukan apabila ada teman OSIS yang tidak mau ditunjuk sebagai petugas upacara? Terima kasih. Akan menjadi perangkat upacara terbaik seperti kategori OIP upacara terbaik, pengibar bendera terbaik, serta MC terbaik, sehingga bisa meningkatkan keminatan siswa sehingga tidak ada lagi yang menolak menjadi perangkat upacara. Sekian dari saya, terima kasih. Tutup akta Anto Parame Sandi. Baik, dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Swastiastu. Tanggapan saya, jika ada OSIS yang menolak jika menjadi perangkat upacara adalah menasehatinya agar dia ingin menjadi perangkat upacara karena upacara itu sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, apalagi setiap hari Senin. Dan di sini saya juga tidak akan memaksa orang tersebut untuk menjadi perangkat upacara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya mengaturkan pimpinan sekarang Om Swastiastu. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Swastiastu, yaitu apa yang akan saya lakukan apabila OSIS tidak mau menjadi perangkat upacara. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan tentu saya akan menegur dan menasihatinya. Saya akan memberikan pengertian kepada dia bahwa kita sebagai OSIS itu harus menjadi contoh yang baik bagi seluruh siswa-siswi di SMP Negeri 2 Gajah. Yang kedua, kemudian saya akan mengingatkan dia akan tugas utama dari OSIS yang menjadi figura di sekolah, yang akan menjadi tauladan untuk seluruh siswa-siswi di sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan kalimat tersebut.
Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sori, yaitu apa yang Anda lakukan jika ada teman OSIS yang tidak mau ditunjuk sebagai petugas upacara? Saya akan menasihati teman OSIS karena betapa pentingnya upacara itu untuk menghargai jasa para pahlawan. Jika dia tetap tidak mau, saya akan bekerja sama dengan pembina OSIS untuk menegurnya. Sekian dan terima kasih. Lanjut aja pertanyaan yang ketiga dari Ibu paling timur nih, Ibu Rati Bersena, silakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya, Sadio. Senang bisa bertemu dengan kalian. Baik, ada satu pertanyaan dari Ibu yang sering banget terjadi di OSIS. Kalau misalnya nanti kalian sudah ada urusan OSIS, apalagi yang nanti, tentu saja akan ada banyak banget kegiatan yang harus ditangani. Jadi waktu kalian untuk ada di kelas itu pasti sangat berkurang. Nah, untuk apa tips yang bisa kalian terapkan pada diri sendiri dan juga teman-teman yang ada di OSIS untuk menyiasati hal seperti itu? Jadi prestasi kalian nggak turun, pelajaran yang kalian dapat juga dapat semua gitu, nggak kurang, dan dedikasi kalian di OSIS juga masih bisa dianggap baik. Kalian bisa bertanggung jawab dengan tugas yang ada di OSIS. Paham kan pertanyaannya? Gimana caranya menyeimbangkan setelah pembelajaran di kelas dengan kegiatan OSIS yang dulunya sangat banyak biasanya, bahkan bisa sampai turun. Jangan sampai prestasi kalian itu nanti turun sama kegiatan OSIS. Cara menyeimbangkan kegiatan OSIS dengan pembelajaran di kelas. Oke, silakan dari nomor 5 boleh, jangan balik dari nomor 5 yang menjawab. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas pertanyaan. Jadi saya izin menjawab. Jadi tipsnya yaitu kita bisa membagi waktu kita antara kegiatan di OSIS dan pembelajaran. Misalnya jika kita tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, kita bisa bertanya kepada gurunya tentang materi apa yang telah diberikan dan kita bisa mempelajarinya di rumah agar kita tidak ketinggalan pelajaran, dan kita juga bisa menyeimbangkan kegiatan belajar kita dengan kegiatan OSIS. Baik, terima kasih. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan waktu belajar dengan tugas di OSIS? Tentunya saya akan membagi waktu dan membuat jadwal tersendiri buat diri saya, di mana saya akan memanfaatkan waktu-waktu luang saya di waktu-waktu selain kegiatan OSIS. Jadi pastinya selain di kegiatan OSIS pasti ada waktu senggang. Di sana saya bisa mengambil waktu itu untuk saya mengejar materi atau saya tertinggal di pelajaran. Saya bisa mengambil waktu itu untuk saya manfaatkan sebagai waktu belajar. Kemudian di OSIS ini kita tidak sendiri. Di OSIS ini kita tidak sendiri. Kita mempunyai tim. Jadi kalau misalkan kegiatan itu memang benar-benar berat dan membutuhkan waktu yang banyak, tentu di situ kita akan membagi tugas di masing-masing OSIS agar tugas itu menjadi lebih efektif dan waktu kita juga lebih efektif sehingga tidak terlalu banyak untuk membuang waktu belajar di sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Arisena. Yang pertama adalah mengatur jadwal kegiatan pembelajaran di kelas dan di rumah. Ketika saya tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, saya akan menanyakan pada guru atau teman materi apa sih yang tadi dipelajari saat saya tidak berada di kelas. Kemudian jika misalnya bertabrakan di kegiatan OSIS dan di pembelajaran, kan itu
nggak mungkin dong kita yang ambil tugasnya itu sendiri. Jadi ada anggota-anggota lain yang juga harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Arsina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Arsina. Jika saya jadi seorang pelajar dan berorganisasi, saya akan membuat jadwal sehingga bisa mengoptimalkan waktu, dan saya akan membuat jadwal di mana yang harus saya lakukan saat ini, di mana saya bisa lakukan saat di lain waktu, sehingga bisa semua waktu yang ada, waktu luang yang saya adakan itu bisa menjadi waktu yang produktif. Apabila mungkin waktu akademik dan organisasi itu bertabrakan, jika itu saya sebagai ketua OSIS, saya akan memilih di berorganisasi. Saya akan mengutamakan di organisasi sehingga organisasi ini akan menjadi lebih baik ke depannya, dan di akademik juga saya akan prioritaskan juga sehingga nilai rapor saya tidak turun, dan mengoptimalkan waktu luang saya untuk belajar di akademik maupun non-akademik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu S. Cara saya agar tidak misalnya dulu prestasinya tersebut adalah misalkan di sekolah ada kegiatan OSIS dari pagi sampai sore, kan nggak bisa masuk ke kelas. Saya memanfaatkan waktu luang saya yang di rumah, misalkan sampai sore jam 5, jam 6 kan pulang dari jam 6 tersebut sampai jam 7:30 saya mungkin akan belajar, dan misalkan di sekolah ada ulangan atau apa itu yang saya tidak bisa ikuti karena ada kegiatan OSIS, saya lebih memilih menyusul ulangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan dari Ibu sekarang, dari Bu Kesudewi. Baik, terima kasih Pak Dewo. Selamat pagi semuanya. Jadi ini semua calon ketua OSIS ya. Ada satu pertanyaan mungkin yang akan Ibu sampaikan. Tadinya Ibu sempat berpikir sama seperti Bu Ketua Arisena, bagaimana kalian bisa membagi waktu, karena selama ini yang diperhatikan biasanya yang duduk di OSIS banyak tidak sedikit yang prestasinya menurun. Tadi sudah kalian jawab. Nah, mungkin satu lagi yang Ibu tanyakan yaitu bagaimana kalian atau kiat-kiat apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan disiplin dari OSIS sendiri, dan juga teman-teman kalian melihat selama ini banyak diperhatikan, mungkin kalian sendiri bisa menilai banyak dari teman-teman kalian atau siswa-siswa yang sering melanggar. Kadang kita di sekolah di kelas sudah membuat kesepakatan kelas ya, hanya saja mereka banyak yang melanggar, misalnya ada yang ke kantin pada saat jam pelajaran seperti itu. Terus juga bagaimana mengantisipasi pada saat jam-jam kosong, sehingga siswa-siswa dari rekan-rekan kalian tidak ada yang melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita harapkan seperti itu. Jadi apa mungkin yang bisa kalian programkan atau kiat-kiat kalian untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewa sendiri. Di sini kan membicarakan tentang kedisiplinan siswa. Jadi misalkan waktu ada pelajaran kan ada suatu peraturan kelas. Misalkan waktu tidak ada guru kan seharusnya tidak boleh keluar kelas. Mungkin saya akan mengajak siswa tersebut yang kelasnya kosong untuk berinteraksi seperti presiden saya, kan ada yang berinteraksi tersebut.
supaya literasi sekolah ini makin maju dan siswa yang melanggar seperti di dalam sekolah yang misalkan rambutnya panjang atau saat upacara tidak membawa topi, kami di OSIS akan mengadakan tidak setiap minggunya sekali ataupun 2 hari. Ya, dari saya terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Pertiwi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Pertiwi. Di sini upaya untuk meningkatkan kedisiplinan adalah misi dari saya, yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa sehingga peduli terhadap lingkungan sekolah dan mematuhi peraturan sekolah yang berlaku di SMP Negeri 2 Banjarnegara. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut dengan menggunakan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sehingga saat kita berpapasan kepada teman ataupun siapapun itu, kita menggunakan sapa, salam, dan sopan, dan santun, sehingga kita terlihat lebih sopan dan kita tidak dicemooh oleh teman-teman kita. Misalnya, sekarang kan misalnya, itu orang ludes banget loh. Dan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan mengikuti peraturan tersebut dengan mengadakan sidang setiap seminggu sekali mungkin, sehingga siswa yang terkena sidak tersebut akan jenuh, akan kapok untuk tidak menggunakan atribut lengkap, sehingga bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. Apabila jika jam kos di kelas itu jam kos ada di kelas, kami akan di OSIS akan membagi diri setiap ada misalnya saya dan si A itu berbeda kelas. Saya dan si A itu akan saling berkomunikasi kelas A-nya, si A-nya itu jam kos apa tidak. Dengan misalnya kelas A-nya itu jam kos, saya akan menyuruh kelas A itu bersama OSIS juga yang mungkin kelasnya jam kos untuk mengisi waktu luang di kelas tersebut dengan hal-hal yang produktif, sehingga tidak ada berkeliaran maupun ke kantin, sehingga bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. Jika apabila ada siswi ke kantin, yaitu saya akan mengadakan edukasi seperti hari Selasa kan OSIS menjadi pengisi waktu luang saat di pagi hari memimpin literasi. Di situ saya akan membagi piket dengan OSIS agar membuat program dengan di pagi hari itu dengan isi materi dengan materi-materi yang mendukung seperti edukasi agar meningkatkan kemajuan siswa di sekolah ini, sehingga bisa meningkatkan siswa di sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya tutup dengan parmon saja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Pertiwi. Setiap hari ya di sekolah ini, misalnya ada jam kos, banyak dari teman-teman yang ada kelas kita yang keluar saat jam kos tersebut untuk memanfaatkan ke kantin atau berjalan-jalan di sekitaran sekolah. Nah, caranya saya akan mengedukasi kepada teman-teman tersebut mengapa sih kita itu, apa sih yang manfaat yang kita dapat jika kita keluar jam kos, kan nggak ada faedahnya. Mendingan kita di kelas dan dengan cara yang produktif seperti meningkatkan belajar. Juga saya akan meningkatkan program kerja Superbiti, yaitu siswa bergerak disiplin dan taat tata tertib. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Di sekolah kita memang bisa dibilang kedisiplinannya masih rendah, dan di sini masih sebelumnya juga telah menyiapkan program yaitu Superbiti. Di sini saya juga akan menggaungkan kembali atau mengaktifkan kembali program tersebut untuk sebagai edukasi para siswa. Kemudian yang kedua yaitu saya akan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kedisiplinan siswa. Dan jika ada terdapat
setiap pos itu kan memang kebanyakan siswa aktif belajar. Nah di sana mungkin saya akan membagi diri dengan OSIS yang kebetulan juga bekerja pos untuk mengisi kelas tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif dan juga edukasi. Sekian dari saya akhiri dengan satu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kita sendiri, yaitu saya akan mengedukasi siswa untuk taat peraturan sekolah dan setiap 1 minggu sekali akan diadakan sidak agar siswa-siswi yang melanggar bisa menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Sekian, terima kasih. Lanjut Bu, dari Bu Rita. Boleh lebih dari 1 pertanyaan. Selamat pagi anak-anak. Memang rasanya duduk di depan. Sebenarnya ibu di sini juga ikut bergabung. Tapi mungkin ada yang perlu ibu apresiasi dari ibu anak ini banyak sekali. Dari dia bicaranya bagus, kemudian dari ibu ya, kemudian Pak seperti ini juga ibu dengan mereka. Baik anak-anak yang menjadi calon ketua OSIS, ya nanti menang atau kalah itu kita ikhlaskan ya. Kami sih harus tetap berambisi sekali menjadi ketua gitu. Wakil itu nggak apa-apa. Nah di sini boleh nggak ibu bertanya 2 hal? Yang pertama yang mendasar sekali, motivasi kalian apa sih jadi ketua OSIS? Motivasinya apa? Apakah motivasi ini memang datang dari dalam atau kamu ditunjuk? Nanti orang dijelaskan ya motivasinya itu, silakan jelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengingat di sini kan kalian ada di sekolah ini ada komunitas dan ada organisasi, dan kalian masuk dalam organisasi kan? Nah, organisasi itu tentu kalau kita lihat dari itu di atasnya daripada komunitas. Nah, yang ibu ingin tanyakan, kan selama ini kan ibu lihat antara OSIS dengan komunitas itu kayak tidak ada kolaborasi gitu. Ketika nanti kalian jadi ketua OSIS, nah apa sih yang kalian untuk bekerja berkolaborasi dengan komunitas? Apakah kalian akan tetap menganggap OSIS ya OSIS, komunitas ya komunitas? Apakah nanti ada kolaborasi di sana? Mengingat dari struktur itu kan kalian di atasnya dari komunitas. Gitu. Jadi ibu bisa simpulkan 2 pertanyaannya ya. Yang pertama pertanyaannya adalah motivasi kalian kenapa mau jadi ketua OSIS. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti seperti apa kolaborasi antara OSIS dengan komunitas yang ada? Ada 3 komunitas kan? Nah, apa kolaborasinya? Terima kasih. Langsung aja dari nomor 5. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Suta atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi motivasi saya untuk menjadi calon ketua OSIS yaitu saya menganggap diri saya mampu bahwa saya bisa menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh siswa-siswi di SMP Negeri 2 Banjarakan. Dan yang kedua yaitu tentang kolaborasi antara organisasi dan komunitas-komunitas yang ada. Jadi mungkin saya akan membuat suatu program untuk berkolaborasi bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di sekolah ini untuk memajukan sekolah SMP Negeri 2 Banjarakan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Swita atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS. Jadi motivasi saya ingin menjadi ketua OSIS itu yang pertama tentunya saya ingin melatih jiwa pimpinan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menambah relasi di sekolah ini. Dan saya ingin sekali ikut berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif bersama guru-guru kita di sekolah ini. Kemudian saya juga percaya bahwa kepemimpinan saya akan membawakan dampak
positif. Saya akan menyebarkan inovasi, kemudian kolaborasi dan semangat positif kepada pengurus OSIS yang lain. Kemudian yang kedua yaitu apa giat saya untuk kolaborasi dengan komunitas yang ada di sekolah. Jadi sesuai dengan program saya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa program. Salah satunya yaitu Bulan Baca. Jadi Bulan Baca ini akan berkolaborasi dengan tim komunitas literasi, di mana Bulan Baca ini itu merupakan kegiatan lomba berupa lomba cerpen, lomba menulis, kemudian lomba karya ilmiah dan lomba cipta baca puisi. Dan tentunya ini akan berkolaborasi dengan tim komunitas literasi yang memang bergerak dalam bidang tersebut. Jadi program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjarangkat. Nah, Bulan Baca ini akan dilaksanakan di akhir semester. Jadi kegiatan ini juga bertujuan untuk mengisi waktu luang selama di akhir semester. Cukup sekian dari saya tutup dengan parafrasi. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Yang pertama, motivasi saya sebagai calon ketua OSIS yang pertama untuk meningkatkan rasa kepemimpinan dan kedisiplinan saya. Yang kedua, juga turut berperan aktif di lingkungan sekolah dan sebagai motivator untuk siswa-siswi yang lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi cara berkolaborasi dengan komunitas yang lain? Jadi di sini saya ada satu program yaitu membuat mading yang bersifat mengedukasi siswa dan siswi. Jadi kita di sekolah di OSIS itu ada bidang 8 yang terkait dengan kesenian. Kemudian ada DCC dan komunitas literasi juga yang turut membantu untuk membuat kegiatan mading tersebut. Dengan ini jadi kita turut berkolaborasi dan saling bekerja sama antar tim sehingga komunitas itu menjadi lebih akur dan lebih bermanfaat lagi untuk sekolah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya dari Bu Sinta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sinta. Pertama, motivasi. Motivasi dalam diri saya terinspirasi dari diri saya sendiri karena saya anggap saya mampu untuk menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 2 Banjarangkat karena saya memiliki soft skill dan juga kemampuan berbicara di depan umum dan atau disebut di public speaking, dan saya mempunyai public speaking yang cukup baik sehingga bisa saya berminat untuk menjadi ketua OSIS. Yang kedua, yaitu saya berminat karena teman saya mendukung saya menjadi ketua OSIS, karena itulah saya semangat menjadi ketua OSIS. Yang ketiga, yaitu saya yakin bahwa dalam diri saya ini memiliki potensi yang luar biasa sehingga bisa meningkatkan kinerja sekolah ini. Baik, pertanyaan yang kedua, apa sih program yang bisa meningkatkan rasa kekeluargaan antara komunitas literasi dan komunitas DCC? Saya akan bisa ada program kerja atau acara sekolah di sekolah. Mungkin saya akan membuat lomba tentang bidangnya komunitas literasi seperti membuat puisi, cerpen, dan apapun segala hal itu, sehingga bisa meningkatkan OSIS dengan komunitas literasi, bisa bekerja sama dengan komunitas literasi tersebut sehingga bisa meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang kedua, yaitu sesi dokumentasi. Kita ada OSIS sebagai akan bekerja sama dengan atau berkolaborasi seperti DCC menjadi di seksi dokumentasi dan OSIS sebagai koordinator dari acara tersebut, dan komunitas literasi menjadi ide dari lomba tersebut, sehingga kami saling bekerja sama dan mencapai tujuan yang berhasil dengan kita bisa menjalankan HUT sekolah ini dengan baik dan secara maksimal kita bisa menjalankan tugas itu dengan sempurna. Sekian dan terima kasih. Baik, terima
masa sesuatu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjawab soal dasar kita. Motivasi saya masuk ke OSIS adalah saya merasa diri saya cukup tegas untuk menertibkan siswa dan siswi yang ada di sekolah ini. Dan saya ada beberapa teman saya yang mengatakan saya cocok menjadi ketua OSIS. Dari situlah saya muncul keinginan ingin menjadi ketua OSIS. Dan kolaborasi antara komunitas dan OSIS ini seperti misalkan waktu ini kan ada kegiatan di sekolah seperti cerdas teman. Di sini saya akan mengkolaborasikan contohnya untuk soal itu kan berisi literasi ataupun numerasi itu saya serahkan ke tim literasi. OSIS yang menyiapkan sarananya dan di sisi untuk mendokumentasikan semuanya agar tidak kayak waktu ini OSIS ada yang sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ibu lagi dua sahabat, lagi dua orang yang akan memberikan pertanyaan, silakan. Ya, dulu ya. Ibu sedikit saja ini pertanyaannya. Tadi Ibu sendiri kan sudah ada pertanyaan mengenai kedisiplinan. Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman anak-anak itu dia sudah kasih tahu ya aturan kedisiplinannya itu, tapi dia tetap juga masih misalnya di situ akan rambutnya, tapi masih dia tetap juga rambutnya kayak besos. Gimana cara kalian menangani temannya itu? Yang kedua, kalau anda anak-anak sudah ketua OSIS, nanti pada saat anak menjadi ketua OSIS itu ada salah satu teman OSIS yang kalian lihat sedang membuli teman. Bagaimana itu cara solusinya? Ya, kajian pertanyaan dari Ibu. Silakan dari Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, misalnya kan ada siswa yang sudah dibilangin tapi masih ngeyel itu. Kami di OSIS ada bidang 4 dan bidang 9 itu akan menertibkan siswa tersebut dengan bekerja sama dengan guru BK. Misalkan atau diberi sanksi atau gimana. Dan yang kedua, misalkan ada OSIS yang membuli kan, saya akan membuat suatu peraturan di OSIS. Misalkan OSIS membuli temannya tersebut akan dikenakan poin dan ada sanksinya, agar OSIS yang mencontohkan yang baik, tidak OSIS yang mencontohkan yang buruk-buruk seperti membuli ataupun perundungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Agus tadi. Yang pertama itu kan bagaimana caranya untuk menyadarkan siswa yang tidak ada kapok-kapoknya untuk mengukur rambut. Hal yang saya akan lakukan untuk menangani hal itu, di sini saya akan bekerjasama dengan OSIS bidang 4 dan OSIS bidang 9 dan juga guru BK agar bisa menyerahkan siswa tersebut. Jika siswa tersebut masih ngeyel, guru BK akan mendapatkan poin BK, sehingga jika poin BK tersebut maksimal, siswa tersebut akan bisa dikeluarkan dari sekolah ini dan kasus pun bisa selesai. Yang kedua, misalnya ada anggota OSIS sendiri yang melakukan bullying, upaya untuk saya lakukan yaitu pertama, saya akan melakukan apa kamu melakukan hal itu sehingga OSIS tersebut dapat jenuh dan kapok. Kalau tidak masih ngeyel atau OSIS itu masih tetap melakukan hal itu, saya akan bekerja sama dengan guru kemahasiswaan sehingga
Jika siswa tersebut ngeyel, akan ditangani oleh guru wakil siswaan sehingga bisa menyerahkan siswa tersebut. Sekian yang saya ucapkan. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Auskari. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi agar siswa tertib dan tidak melanggar peraturan sekolah? Misalnya ada siswa yang sering dicebur karena rambutnya panjang itu. Yang pertama, kita akan melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut bersama guru BK. Mengapa siswa tersebut selalu terus-menerus untuk melanggar peraturan, dan menanyakan adakah hambatan yang membuat siswa tersebut untuk tidak siswa tersebut melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bagaimana pendapat saya jika di OSIS itu ada tindakan bullying? Yang pertama itu melakukan pendekatan ini kepada teman sesama OSIS. Mengapa dia melakukan perundungan dan alasannya. Kemudian saya juga akan membuat peraturan terkait sanksi-sanksi dan poin terkait sikap tersebut. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Auskari, yaitu bagaimana cara saya untuk meningkatkan kesadaran siswa akan kedisiplinan di sekolah. Jadi memang seringkali kita lihat banyak siswa-siswi yang Banjarmasin yang kurang perhatian dengan kedisiplinan di sekolah. Tentunya di sini OSIS tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari sekolah, yaitu tentunya guru BK. Di situ saya akan konsultasikan kepada guru BK dan meminta bantuan kepada guru BK untuk menangani siswa tersebut. Dan tentunya di BK itu terdapat peraturan yang mana peraturannya itu jika kita langgar pasti mendapatkan poin. Jadi jika dia melanggar, dia akan mendapatkan poin. Tentu dia akan merasa kapok kalau dia mendapatkan poin seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sikap saya jika terdapat anggota OSIS yang membuli teman-temannya. Tentunya yang pertama saya akan melakukan pendekatan dan bertanya alasan dibalik dia melakukan pembulian tersebut. Kemudian saya juga akan mengingatkan dia bahwa kita itu OSIS harus menjadi teladan, harus memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjarmasin. Yang kedua yaitu saya akan mengumpulkan seluruh OSIS untuk membicarakan permasalahan ini, dan saya akan membuat evaluasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan tentu saya akan tetap memonitoring OSIS tersebut, apakah dia ada ciri-ciri melakukan pembulian lagi atau tidak. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bu. Izin menjawab. Yang pertama yaitu tentang pelanggaran yang ada di sekolah. Contohnya orang yang berambut panjang seperti siswa-siswa putra yang